Yuhu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi teman-teman di segmen panduan indikator kualitas audit, membahas seputar tentang keputusan Dewan Pengurus IAPI nomor 4 tahun 2018 tentang panduan indikator kualitas audit. Dan ini adalah video penjelasan kedua. Baik teman-teman, melanjutkan di materi di video sebelumnya, kita masuk di materi kebijakan imbalan jasa. Nah, terkait dengan imbalan jasa ini sangat berhubungan dengan fee audit dan pelaksanaan prosedur yang akan kita lakukan. Kira-kira misalnya dengan fee yang besar atau fee yang kecil akan mempengaruhi dalam prosedur audit atau tidak. Nah, seharusnya teman-teman, fee besar maupun fee kecil itu tidak berpengaruh pada prosedur audit yang kita lakukan. Nah, makanya di sini sudah ada peraturan pengurus tahun 2016 tentang penentuan imbal jasa audit laporan keuangan, dengan maksud bahwa fee yang diberikan oleh kantor akuntan publik seluruh Indonesia atau seluruh anggota asosiasi itu sama. Jadi tidak ada yang melempar harga terlalu rendah maupun harga terlalu tinggi. Nah, ini dalam rangka untuk mencapai titik persaingan yang sempurna di antara kantor akuntan publik yang lain. Nah, fungsi kebijakan imbalan jasa ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada organisasi kantor akuntan publik agar dapat berjalan dengan baik, serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi akuntan publik, sesuai dengan SA, SPAP, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Di sini KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai. Ingat teman-teman, kata kuncinya imbalan jasa yang memadai. Artinya jumlahnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Akuntan publik di sini harus memperhatikan bahwa ketika imbalan jasa itu tidak memadai, maka dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Misalnya, fee terlalu kecil, itu otomatis akan menimbulkan ancaman kepentingan pribadi terkait dengan keuangan. Bisa juga kalau fee-nya terlalu besar, itu juga dapat memunculkan kepentingan pribadi terkait dengan kepentingan keuangan. Nah, kalau misalnya yang terlalu kecil itu gimana? Kalau fee terlalu kecil, nah ada tekanan psikologis untuk AP untuk ya tidak terlalu gimana-gimana lah proses kerjanya lah. Nah, begitu. Kalau fee-nya terlalu besar, nah bisa memunculkan ancaman psikologis kepada AP. Ya jangan yang berat-berat lah, ini kan fee-nya gede, nanti klien malah kabur cari kantor akuntan lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ancaman kepentingan pribadi. Di sini teman-teman, kantor akuntan publik harus menetapkan kebijakan tarif jasa bagi auditor atau billing rate-nya yang memadai dan berlaku bagi internal KAP untuk melaksanakan perikatan. Nah, kalau bingung seperti apa standar jasanya, kita bisa mengacu pada peraturan pengurus nomor 2 tahun 2016. Nah, di sini sudah diatur misalnya mulai dari aset di 300 juta, itu berapa fee-nya, katakan 15 juta, kemudian di atas itu 20 juta, sampai dengan 60 juta, bahkan lebih. Nah, jadi kita tinggal melihat tabel perhitungan fee imbalan jasa yang paling sederhana saja yang dikeluarkan oleh asosiasi. Selain itu, kita juga harus mengkomunikasikan indikator dari kualitas audit ini. Mengkomunikasikan indikator kualitas audit ini dalam bentuk apa? Nah, bentuknya adalah laporan transparansi indikator kualitas audit. Untuk apa sebenarnya laporan transparansi ini?
Laporan ini adalah untuk para pemangku kepentingan, artinya kepada para pengguna dari laporan keuangan yang sudah kita audit. Siapa dia? Yang pertama adalah pengguna jasa angkutan publik, auditi maupun klien. Dia harus tahu bahwa kita ini mengedepankan kualitas audit dalam proses kerja, mengedepankan independensi, etika, dan hal lainnya. Kemudian kepada regulator profesi akuntan publik, misalnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, asosiasi, dan instansi pemerintah dan regulator lainnya, ya, peraturan perpajakan, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia. Nah, di situ teman-teman. Dan selanjutnya adalah komite audit serta pihak yang relevan. Artinya seluruh pihak yang membutuhkan laporan keuangan kita atau laporan keuangan yang sudah kita audit. Bisa saja misalnya investor potensial dan debitur. Nah, laporan transparansi indikator dari kualitas audit ini di saat ini teman-teman kewajiban diterbitkan oleh KAP dan sifatnya masih sukarela, jadi bukan menjadi suatu hal yang wajib. Nah, Pak, gimana kalau misalnya ada kantor akuntan publik yang tidak menerbitkan laporan transparansi indikator kualitas auditnya? Nah, otomatis nilai jualnya akan lebih rendah, teman-teman. Berbeda dengan yang sudah melaporkan laporan transparansi ini, yang sudah publish. Nah, jadi dia akan punya nilai jual yang lebih tinggi. Kan di sini bisa tahu tuh, dia punya klien yang banyak misalnya dalam 1 tahun dan semuanya terpenuhi indikator kualitas auditnya. Kantor akuntan publik menerbitkan laporan transparansi kualitas audit. Nah, informasinya apa yang dimuat dalam laporan itu? Yang pertama adalah penjelasan umum tentang kantor akuntan publik itu, termasuk hukum, misalnya bentuk hukumnya apakah dia perseorangan, partner, perizinan usaha kantor akuntan publiknya, nama dan jumlah pemegang izin AP-nya, partnernya ada berapa, jumlah staf profesionalnya berapa, misalnya seniornya berapa, juniornya berapa, ada manajernya berapa, serta informasi umum terkait dengan struktur organisasi, nama penanggung jawab pendiri, alamat kantor, lokasi cabang kalau misalnya memang ada. Selanjutnya adalah informasi tentang nama, jenis dan bentuk kerjasama internasional. Kalau ada misalnya ada afiliasi dengan internasional, dilampirkan. Sayang dong kalau nggak dilampirkan. Dan kalau ada termasuk tanggal persetujuan pendaftaran di Kementerian Keuangan serta struktur pengelolaannya. Yang ketiga yang harus dimuat adalah penjelasan tentang pemenuhan indikator kualitas audit yang 8 tadi. Itu dijelaskan, independensinya apa yang sudah kita penuhi, etika profesinya apa yang sudah kita penuhi. Dan yang keempat, penjelasan tentang prinsip sistem remunerasi bagi rekan akuntan publik. Pembagiannya bagaimana di kantor akuntan publik itu, kalau terutama yang punya rekan atau partner yang lebih dari 1. Kalau ya partnernya hanya 1 kan itu gampang. Dan daftar nama-nama klien laporan keuangan atau asuransi lainnya yang diterbitkan pada tahun yang berjalan. Nah, ini kan sangat akan menambah nilai jual untuk kantor akuntan publik tersebut. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu punya klien yang banyak dan kliennya itu termasuk klien-klien besar atau perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, jadi juga sebagai KAP kita juga punya nilai jual atau nilai tawar yang tinggi. Yang keenam adalah penjelasan tentang pengesahan laporan transparansi, indikator kualitas audit, dan pemberian tanggal. Tanggalnya berapa? Ini diterbitkannya. Nah, ini adalah bentuk isi, struktur, dan cakupan laporan transparansi kualitas audit ditentukan oleh masing-masing KAP. Jadi, untuk format tidak ada format baku, hanya tadi harus memuat 6 hal yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dalam menyusun laporan indikator kualitas audit itu prinsip apa yang harus kita penuhi? Yang pertama adalah prinsipnya tepat waktu. Jadi kalau misalnya periodenya 2021, katakanlah per Maret itu sudah ada laporannya. Kemudian ringkas, menarik, mudah dipahami dan memadai. Jadi
sedikit saja. Ini semacam bentuk ringkasan dari company profile, tapi dibuatnya lebih per tahun dan lebih. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.